Pada bagian latar belakang ini, saya ingin menekankan bahwa PT Indofarma Tbk ini sebagai BUMN farmasi yang sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional. Artinya, secara ideal, perusahaan ini memiliki tanggung jawab bukan hanya secara bisnis tetapi juga secara sosial dan nasional. Namun, berdasarkan laporan tahunan tahun 2024, perusahaan ini menghadapi tekanan yang cukup serius, terutama dari sisi penurunan kinerja keuangan dan defisiensi modal. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, serta ketergantungan pada bahan baku impor. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menghadapi masalah operasional, tapi juga tantangan strategis yang mempengaruhi keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, analisis ini penting untuk melihat bagaimana manajemen merespons krisis serta apakah strategi yang dijalankan sudah selaras dengan kondisi nyata perusahaan. Pada landasan teori, kelompok kami menggunakan konsep VMTS sebagai dasar analisis. VMTS atau visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan pedoman utama perusahaan dalam menentukan arah jangka panjang. Secara teori, visi dan misi harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Namun, dalam kondisi krisis seperti tahun 2024, implementasi strategi cenderung lebih fokus pada stabilitas jangka pendek dibandingkan ekspansi atau pengembangan jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keselarasan antara tujuan ideal perusahaan dengan realitas internal yang sedang tertekan. Disinilah pentingnya manajemen strategik yang adaptif agar perusahaan tetap bisa berjalan tanpa kehilangan arah jangka panjangnya. Selanjutnya, strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan pada tahun 2024 bersifat defensif, yaitu menjaga kelangsungan usaha atau going concern melalui stabilisasi operasional, pengendalian risiko keuangan, efisiensi biaya, dan penataan internal. Fokus utama bukan pertumbuhan, melainkan mempertahankan operasional inti agar perusahaan tetap dapat menjalankan perannya di sektor kesehatan. Analisis SWOT. Melalui analisis SWOT, kekuatan perusahaan terletak pada status BUMN dan pengalaman di industri farmasi, sedangkan kelemahan utamanya adalah kondisi keuangan dan liabilitas yang tinggi. Peluang tetap ada karena kebutuhan produk kesehatan, namun ancaman berasal dari ketidakpastian ekonomi dan persaingan industri. Analisis ini menjelaskan bahwa strategi stabilisasi dipilih sebagai respons atas kelemahan dan ancaman yang signifikan. Landasan teori bagian ruang lingkup manajemen strategik dalam PT Indofarma Tbk. Berdasarkan laporan tahun PT Indofarma Tbk tahun 2024, ruang lingkup manajemen strategiknya perusahaan difokuskan pada pengambilan keputusan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha di tengah tekanan keuangan yang berat. Manajemen strategik tidak diarahkan pada ekspansi, melainkan pada pengendalian risiko, efisien operasional, penataan keuangan, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan bersifat defisien dan realistis, dengan tujuan utama mencegah kondisi perusahaan semakin memburuk sebelum memasuki tahap pemulihan yang lebih terarah. Terus ada bagian pembahasan. Yang pertama, penerapan manajemen strategik PT Indofarma Tbk pada tahun 2024 berlangsung dalam kondisi tekanan keuangan yang sangat signifikan, sehingga membatasi ruang gerak perusahaan dan merumuskan dan menjalankan strategi. Manajemen mengarahkan kebijakan pada efisien biaya, pengendalian risiko keuangan, serta penataan aktivitas inti guna menjaga kestabilan operasional dan mencegah kondisi perusahaan semakin memburuk. Strategi yang dijalankan menempatkan perusahaan pada fase bertahan dengan pendekatan defensif yang rasional dan sesuai dengan kondisi internal. Fokus yang kuat pada stabilisasi jangka pendek menunjukkan bahwa manajemen strategi perusahaan masih berorientasi pada penyelamatan kondisi saat ini
dan belum secara jelas mengarah pada pembangunan dan daya saing jangka menengah dan panjang. Terus yang kedua, pembahasan kedua ada visi misi dan strategi atau VMTS dari PT Indofarma Tbk. Sebagaimana tercantum dalam Annual Report 2024 yang kelompok kita analisis, masih mencerminkan arah jangka panjang perusahaan sebagai BUMN di sektor kesehatan dan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan usaha. Nilai perusahaan tetap dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan, sehingga secara perencanaan VMTS-nya masih relevan. Namun, strategi yang dijalankan pada tahun 2024 lebih berfokus pada stabilisasi jangka pendek melalui pengendalian daya, biaya risiko, pengelolaan risiko keuangan, dan penataan operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antar tujuan ideal VMTS dengan realitas operasional perusahaan, di mana visi dan misi berfungsi lebih sebagai arah normatif, sementara strategi digunakan sebagai alat bertahan dalam situasi kritis. Tantangan utama perusahaan terletak pada konsistensi dan aktivitas implementasi VMTS. Pada poin ketiga yaitu strategi keberlanjutan PT Indofarma Tbk. Pada tahun 2024 difokuskan pada upaya menjaga kelangsungan usaha dengan memaknai keberlanjutan sebagai kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi dan menjalankan peran utamanya di sektor kesehatan. Nah, strategi ini diwujudkan melalui efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan pemusatan aktivitas pada proses yang paling esensial, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat defensif dan disesuaikan dengan keterbatasan kondisi keuangan perusahaan. Fokus manajemennya yaitu berada pada pencegahan penurunan kinerja yang lebih dalam dan menjaga stabilitas operasional yang dinilai relevan dengan situasi krisis. Namun, strategi keberlanjutan tersebut masih terbatas pada stabilisasi jangka pendek dan belum menunjukkan arah pemulihan serta pengembangan yang jelas untuk jangka menengah dan panjang. Yang keempat yaitu Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk memiliki peran yang sentral dalam menjaga keberlanjutan perusahaan selama tahun 2024 di tengah tekanan keuangan dan operasional yang signifikan. Direksinya berfokus pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis yang menekan efisiensi operasional, pengendalian risiko keuangan, dan stabilisasi kegiatan usaha, sehingga keputusan yang diambil cenderung berhati-hati dan berorientasi pada penyelamatan perusahaan. Nah, di sisi lain, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan serta secara intensif melalui evaluasi kinerja dan pemberian arahan strategis untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak memperburuk kondisi perusahaan. Pola kepemimpinan ini menunjukkan orientasi pada pengelolaan krisis dan pengendalian risiko, dengan prioritas utamanya yaitu mempertahankan stabilitas perusahaan dibandingkan mendorong transformasi strategis jangka panjang. Lalu pada poin kelima, posisi strategis PT Indofarma Tbk pada tahun 2024. Ini sangat dipengaruhi oleh kelemahan internal di aspek keuangan, khususnya defisiensi modal dan keterbatasan arus kas yang membatasi kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan strategi pengembangan usaha. Nah, di sisi eksternal, sektor kesehatan masih menawarkan peluang yang relatif stabil karena kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan tetap ada. Namun, peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat tekanan persaingan industri dan ketidakpastian ekonomi. Kombinasi antara kelemahan internal dan tantangan eksternal tersebut menempatkan perusahaan pada posisi strategis yang defensif, sehingga strategi yang dijalankan lebih diarahkan pada bertahan dan stabilisasi, dengan prioritas utama menjaga kelangsungan usaha dibandingkan mendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang. Lalu kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis laporan tahunan 2024,
PT Indofarma Tbk menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek keuangan dan keberlanjutan usaha. Strategi yang diterapkan berfokus pada bertahan melalui efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Meskipun visi, misi, nilai, dan strategi perusahaan masih relevan, implementasinya belum optimal akibat tekanan internal dan eksternal. Peran direksi dan dewan komisaris menjadi kunci dalam menjaga stabilitas perusahaan. Kepemimpinan yang hati-hati dan responsif menunjukkan upaya mempertahankan kelangsungan usaha, serta memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan. Ke depan, perusahaan perlu memperkuat strategi jangka panjang dan meningkatkan efektivitas kepemimpinan agar kinerja dapat lebih baik dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.